Selamat jumpa lagi pemirsa KBS TV, TV-nya Komunitas Benih Sesawi. Kita jumpa lagi dengan saya Donatus Nador, host acara Simpang Jalan. Malam ini kami akan bahas tentang daun sirih, sirih pinang ya. Ini kira-kira ya, sirih. Dalam adat Manggarai ini punya peran besar ya, peran besar dalam membentuk institusi perkawinan. Adat Manggarai mengawali perjumpaan laki dan perempuan dengan lembaran-lembaran ini. Tapi belakangan ini diganti dengan kertas. Kesempatan ini kami akan membahas tentang ini dari sisi sosio budaya. Apa kira-kira dan bagaimana jalan ceritanya dengan lembaran ini sampai proses-proses atau ritual-ritual tahap demi tahap dari perkawinan Manggarai ini. Peran ini sangat besar. Dan malam ini, pada kesempatan ini, saya di meja ini, di simpang jalan ini, saya telah mengundang ya, tokoh Manggarai yang cukup paham tentang lembaran ini. Ada Bang Jul yang tahu banyak tentang pertunangan Manggarai. Bang Jul, ini kalau seorang laki-laki mau mengambil istri, ini sangat berperan bagaimana pendekatan daun sirihnya itu sangat efektif. Gimana ceritanya, Bang? Pendekatan daun sirih itu sampai dia mendapatkan orang punya anak. Ya, ini kalau di Manggarai namanya nikala atau Indonesia itu sirih. Daun sirih ya. Daun sirih. Daun sirih ini adalah jembatan bagi keberlangsungannya sebuah hubungan dan komunikasi yang baik. Sirih pinang itu jembatan untuk terjalinnya komunikasi yang baik di dua belah pihak. Apa itu hubungannya untuk meminang anak gadis orang atau dalam kehidupan setiap hari, dalam sosialisasi bermasyarakat di lingkungan orang Manggarai, itu kala itu atau sirih itu berperan penting dalam kehidupan sosial orang Manggarai. Nah, bagaimana kita bicara tentang seorang laki-laki yang mencoba meminang anak gadis tetangga sebelah atau orang kampung sebelah, Dia kirim tanda-tanda dulu, kirim sirih pinang ya. yang paling penting pertama itu dia mulai itu mengirim sirih dan pinang. Ya. Nah, ada kala, ada rasi, ada tahan. Ada lagi tambahannya supaya bukan cuma ibunya doang yang diambil hatinya, bapaknya juga dikirim dalam bako cecu. Bako cecu. Cari bako yang keras ya. Cari bako yang keras, Pak. Itu. Orang bilang mbako, orang manggil mbako berani, ngomong mbako keras. Tembakau berani. Nah, itu bako cecu itu penting juga. Itu dalam tataran kehidupan orang Manggarai. Nah, tetapi kesininya keberadaan bako cecu semakin hari semakin menipis dan bahkan mungkin menghilang. Padahal itu penting sehingga menjamin. Diganti dengan bako bugis ya. Tembakau bugis, dari Ya. bugis yang dalam apa itu? Yang hitam warnanya itu. Sebenarnya sih ada manfaatnya dari kita ngiri dengan cecu mbako itu, apa namanya, kekokohan gigi kita itu sangat bagus. Gigi sangat kuat dan kokoh karena segala bakteri yang ada di itu pasti mati dengan bako cecunya itu. Tapi sebelum masuk ke bako cecu, itu paket dari daun sirih tadi ya, Ya. untuk sang calon mertua ya, calon mertua. Jadi di kampung misalnya seorang laki-laki naksir tadi ya, cewek, pasti dia kirimnya biasanya dalam bungkusan ya,
bungkusan daun pisang yang Ya, dia dibeli daun di, pisang. Ya. dia beli di pasar misalnya. Dia tidak hanya beli satu bungkus tapi 4-5 bungkus, dan itu dia kirim. Dia tahu nanti calon mertuanya ini pasti akan ditamuin teman-temannya, dan disitulah ini menjadi media komunikasi, memberitakan. Setelah mereka ngobrol-ngobrol itu dia akan ini badanak, badanak artinya calon, dia mewartakan bahwa anak ceweknya itu sudah ada mulai incar ya. Nah, jadi nanti setelah mereka ngobrol makan daun sirih dan pinang itu, dia akan kasih satu-satu, misalnya ini kau punya, ini kau punya. Dari situ juga ibu-ibu akan menceritakan bahwa itu menjadi cerita menarik bahwa ini sudah ada yang incar ya. Itu tahap itunya. Nah, kan bukannya tahap awal, tapi ini juga sangat dalam tahap berikutnya. Misalnya pada saat data resmi dan taeng lamar ya, dan ini juga berperan dalam menanyakan mereka tamu itu yang datang, kira-kira maksud kedatangan apa misalnya. Tapi sebelum itu mereka akan sila dengan pandang sepatu. Nah, ada bahasa yang menarik dari orang tua laki-laki itu, bahwa kami datang mau res kalanera dite. Itu istilah kalanera itu gimana itu Bang? Jadi perempuan diibaratkan dengan daun sirih yang hijau bercahaya gitu. Itu sebenarnya si daun sirih ini satu sisi dia sebagai jembatan komunikasi. Di satu sisi dia juga sangat gorok, tapi memang sangat puitik kalau kita melihat tradisi adat Pinang Meminang kita di Manggarai. Memang ada bahasa-bahasa yang sangat puitis yang memang hanya kalangan-kalangan tertentu yang bisa memahami dengan baik, seperti tadi Naksir kalanera itu dia. Kita banyak cerita sebenarnya yang membuat kita agak tertutup, dan sebenarnya tertarik untuk lebih memahami hal itu kan, seperti tadi kalanera yang keren bilang itu. Dan itu ada pemetaan dari tertentu bagaimana seorang anak gadis diasosiasikan sebagai kalanera itu. Seperti mereka meletakkan kedudukan yang sangat-sangat istimewa kepada anak-anak gadisnya. Itu yang sangat menarik, sangat puitik ya. Dan menariknya, kalau pertanyaan apa tujuan kedatangan, lalu tadi dijawab oleh sang juru bicara laki-laki, mau nanang kalanera, naksir daun sirih ini. Betul. Lalu mereka bilang, ya memang kita punya kalanera tapi lagi bertumbuh dan butuh air. Nah, siramnya itu istilahnya cenggar ya. Maka mereka akan memberikan sesuatu sebagai tanda bahwa ini milik kami. Jadi daun ini sangat simbolik, dan memang pada event-event selanjutnya, pada saat masuk minta ya, ini juga berperan. Dan si perempuan harus bisa melipat kala ini, itu pandeng sepa ya, bagaimana dia cara menyilakannya kepada tetamu yang hadir ya. Jadi dari ujung sampai ke ujung dia yang harus membuat dia lipat, taruh pinang di dalam, dan lalu diserahkan satu persatu. Nah, dia sudah diatur, sudah diajari bagaimana cara duduknya, beringsut dari satu orang sambil sapa dan kasih ini. Jadi itu apakah makna yang tadi dia diibaratkan sebagai kalanera yang diincar, kemudian dia kasih orang apa, ini sebuah pernyataan penyerahan diri Suti, tapi mana maksudnya? Iya, sebenarnya sih kali ritual yang tadi bagaimana si kalanera menyambut pinangan dari pihak laki-lakinya itu, setelah dia
meramu si Pina. Yang paling utama menjadi pilihan utama daripada pihak laki-laki yang mencicipi. Pertama. Bagaimana kemampuan dia meramu. Nah, ini penting Pak. Bagaimana dia meramu ini sirip pinanya sehingga enak dikunyah, tidak mengganggu lidah. Dan itu yang menjadi bahan perbincangan di kalangan tamu laki. Maaf. Nah, ini baru benar. Ini baru benar ya. Ini baru benar kalian. Ini salon rote yang apa Pak? Ini dari dia meracik. Karena di situ kan ada kapurnya ya, kapur sirih. Kalau terlalu banyak kapurnya itu akan angus lidah ya. Nah, itu penilaian awal dari pihak laki-laki yang jadi sapaan atau menunjukkan identitas dia apa baik atau tidak, bagaimana rasa di sirip pinang itu. Pengenalan awal. Bagaimana dia meramu dan cara dia menyajikan itu ya, memberikan wah ini cocok gitu. Wah iya mantap. Dari ramuannya aja mantap sesuai orang, molasnya aja. Setelah itu lalu berkembang dari setelah semua benar-benar kasih tanda ya kan ya pihak laki-laki. Kalau zaman dulu setelah menerima sirip pinang ya seserahnya Pak ya bedak vivala untuk itu kan untuk merawat tanda bahwa anak gadisnya udah ditandain orang bahwa udah itu. Nah itu yang paling penting tadi bahwa ini adalah jembatan ya. Banyak nilai simbolik di situ. Banyak sehingga tadi seperti yang Bung bilang dengan berapa apa ya bahasa Manggarainya itu rokot bungkus ada bahasanya itu kalau kita beli kala di pasar itu Pak yang dibungkus dan pisang itu kan. Nah, pihak laki yang perkenalan itu dikirim berapa bungkus gitulah ya berapa rokot itu gitu. Nah pada seperti tadi ibunya kongko dengan ibu-ibu tua di kampung dia yang menceritakan kala ini yang menceritakan bahwa itu sudah ada inilah medianya. Belum lagi ibu yang berkongko kalanya mantap segar beli di mana di pasar. Nah, Mbak Kocetsu sekarang pakainya yang ini kan untuk ibu-ibu ya, walaupun bapak juga makan. Tapi Mbak Kocetsu ini ada cerita, misalnya ini salon mertua ini suka tembakau keras ya, tembakau berani ya. Dan di Manggarai misalnya Lembeleda tidak semua tempat itu punya produksi mbako yang sesuai. Jadi ada tempat yang memang produksi mbako berani itu. Dan si calon itu biasanya ambil di situ menunjukkan apa itu Bang? Apakah ini sebuah sensitivitas dari calon koa itu dan pengorbanan ini apa seperti itu? Iya. Kalau kita di Lembeleda zaman saya kecil dulu terkenal ada 2 tempat. Di mana itu? Lembeleda itu mbako cet yang paling terkenal itu dari Ngoke ya. Yang kedua Rambung. Yang kedua itu Hedok. Hedok di atas apa? Reo, di atas Reo, di atas Kampung Sebuah Wenaung lah, sebuah lima. Nah, ada kebanggaan orang tua bisa dari mana? Dari bukan sembarang Pak. Nah, ini berarti dia ke sono carinya. Ini sang mertua, calon mertua ini merasa di orang mantunya. Ini anak dia tahu tidak sembarang mbako cet. Paling dari mana nih? Dari Hedok. Dan si calon mertua ini juga akan membagi-bagikan. Iya itu sudah pasti. Karena kan cerita kayak mantap ini beli dia. Ini pasti dari Hedok nih. Ceritanya begitu kan. Ini pasti dari Ngoke. Mantap kan. Tuh beli ini ya. Pasti keren ya. Bukan saya yang beli, gitu kan. Ada anak muda yang memperkenalkan diri bahwa dia melihat, kan? Jadi tembakau dan sirip pinang itu yang menceritakan. Jadi pemirsa KBS TV, demikian perbincangan kami tentang sirip pinang dan Mbak Kocetsu. Ternyata dia punya nilai sosio kebudayaan sangat tinggi, punya nilai simbolik. Ya. Inilah kearifan lokal yang harus kita rawat, harus kita
mengambil hikmahnya dari apa yang diturun-temurunkan oleh orang tua kita. Jadi, tentang Kalanera, tentang Mbak Korani, itulah makna kearifan lokal. Sampai Kalanera jumpa versus Mbak Korani. di lain kesempatan dengan kami di Simpang Jalan.